Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Nah teman-teman, sesuai janji kita di video sebelumnya yang sudah membahas 3 kelas poikilotermik atau kelompok hewan berdarah dingin, video kali ini adalah lanjutan pembahasan karakteristik kelas-kelas homoiotermik atau hewan berdarah panas, yaitu Aves dan Mamalia. Jadi di video kali ini kita masih belajar tentang animalia, khususnya vertebrata bagian kedua. Simak terus videonya ya. Kita lanjutkan ke kelas vertebrata keempat, yaitu Aves. Aves memiliki ciri-ciri berikut: tubuh berbulu yang berfungsi untuk melindungi tubuh, tulangnya berongga supaya ringan, memiliki organ pencernaan seperti lambung pengunyah, lambung kelenjar, dan hati, dan memiliki sayap untuk terbang karena umumnya hewan-hewan kelas ini bergerak dengan cara terbang. Namun, ada yang tidak dapat terbang seperti burung kasuari, burung unta, dan penguin. Inilah catatan karakteristik Aves. Memiliki bulu sebagai pelindung tubuh, tulang berongga supaya ringan, bersifat homoiterm atau berdarah panas, berkembang biak dengan cara bertelur, mengalami pembuahan di dalam tubuh hewan betina atau fertilisasi internal, umumnya bergerak dengan cara terbang, dan ada yang tidak terbang seperti burung kasuari, burung unta, penguin. Aves dibedakan menjadi dua kelas, yaitu Archaeornithes merupakan kelompok burung yang mempunyai gigi di kedua rahangnya, serta ekornya berbulu dan berukuran panjang, dan Neornithes, kelompok burung yang telah memiliki sternum, tulang dada yang sempurna, ekor berbulu, dan berukuran pendek. Kelas Archaeornithes, semua anggotanya kini telah punah. Contoh burung kelas ini adalah Archaeopteryx dan Archaeornis yang hidup di zaman purba. Sedangkan kelas Neornithes terdiri dari beberapa kelompok berikut. Pertama, Paleognathae merupakan kelompok burung yang tidak terbang, terdiri dari Ordo Spenicisviformes, contohnya penguin, Ordo Casuariformes, misalnya kasuari, dan Ordo Apterygiformes seperti burung kiwi. Berikutnya, Neognathae merupakan kelompok burung yang dapat terbang, terdiri dari Ordo Galliformes, burung yang mempunyai kaki untuk mengais dan berlari, contohnya galus-galus atau ayam. Ordo Passeriformes merupakan burung yang bersuara merdu, seperti Pycnonotus aurigaster atau burung kutilang, dan Paradisea minor atau burung cendrawasih. Ordo Anseriformes, burung yang dapat berenang, kakinya pendek dan terdapat selaput di antara jari-jari kaki, misalnya Anas platyrhynchos atau itik. Ordo Coraciformes, burung berparuh besar, tungkai pendek, serta pemakan ikan, katak, dan lebah, seperti Bucerus rhinoceros atau rangkong badak. Ordo Neognathae lainnya adalah Columbiformes, burung berparuh pendek, tembolok besar, dan sel epitelnya mudah mengelupas, contohnya Columba fasciata atau burung merpati. Ordo Cuculiformes, burung omnivora, tungkai pendek, umumnya bertelur di sarang burung lain seperti Cocomantis merulesnos atau wiwik kelabu. Dan Ordo Psittaciformes, burung yang mempunyai paruh bengkok untuk memecah biji-bijian, misalnya Loriculus pusillus atau burung serindit. Nah, kelas Aves ini memiliki banyak peranan yang menguntungkan dalam kehidupan kita, di antaranya sebagai bahan industri, bulu Aves dapat dijadikan bahan baku pembuatan bantal, selimut, dan kasur. Sebagai bahan obat-obatan alami, misalnya minuman dari telur ayam dan itik. Sebagai bahan makanan, daging dan telurnya merupakan sumber protein hewani. Sebagai sumber hiburan bagi manusia, contohnya beberapa jenis burung yang bersuara merdu dan berbulu indah, dan sebagai predator alami dalam ekosistem. Itulah keseluruhan karakteristik, klasifikasi, dan peranan Aves bagi kehidupan. Teman-teman bisa memahaminya ya. Dan kelas vertebrata terakhir adalah Mamalia. Mamalia memiliki ciri-ciri umum berikut: memiliki kelenjar susu atau glandula mamae, bernapas dengan paru-paru,
Pada permukaan tubuh terdapat rambut, umumnya hidup di darat tetapi ada yang di air seperti anjing laut, paus, dan lumba-lumba. Inilah catatan untuk karakteristik mamalia. Memiliki kelenjar susu, bernafas dengan paru-paru, bersifat homoiterm atau berdarah panas, berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar, dan ada yang bertelur seperti platypus dan echidna. Pada permukaan tubuh terdapat rambut, umumnya hidup di darat tetapi ada yang di air seperti paus, lumba-lumba, anjing laut, dan duyung. Mamalia dibagi menjadi beberapa ordo, yaitu Monotremata, merupakan satu-satunya mamalia yang bertelur. Contohnya Ornithorhynchus sanguinis atau platypus. Marsupialia, mamalia berkantong seperti Macropus giganteus atau kanguru, dan Pascolorhactus cinereus atau koala. Insectivora, merupakan mamalia kecil pemakan serangga, misalnya Suncus murinus atau celurut. Berikutnya, Rodentia, merupakan mamalia pengerat, gigi serinya seperti pahat dan tumbuh terus-menerus. Contoh, Rattus argentiventer atau tikus, Hystrix branchiura atau landak. Scandentia, merupakan mamalia pemakan serangga, memiliki moncong panjang dan umumnya hidup di pepohonan. Contoh, Tupaia gracilis atau tupai Kalimantan. Chiroptera, merupakan mamalia yang dapat terbang, contohnya Rousetus sp atau kelelawar. Di antara jari-jari tungkai depan dan belakangnya terdapat selaput kulit untuk terbang. Kelelawar mempunyai alat untuk mendeteksi keberadaan benda dengan cara mengeluarkan bunyi dan menangkap bunyi pantulannya disebut sonar, sehingga dapat terbang bebas pada malam hari. Ordo mamalia selanjutnya, Polydota, merupakan mamalia tidak bergigi, tubuh terbungkus sisik dari zat tanduk dan rambut, lidah kecil dan panjang yang berguna untuk menangkap semut sebagai makanannya. Contohnya, Manis javanica atau terenggiling. Karnivora merupakan mamalia pemakan daging yang mempunyai gigi kuat serta taring besar dan tajam, seperti Canis lupus familiaris atau anjing, Felis silvestris atau kucing, Panthera leo atau singa, dan Panthera tigris atau harimau. Cetacea merupakan mamalia yang tubuhnya berbentuk seperti ikan dan hidup di laut. Kaki depan mengalami modifikasi sehingga mirip dayung dan tidak memiliki kaki belakang. Contoh, Tursiops truncatus atau lumba-lumba, dan Orcinus orca atau paus pembunuh. Selanjutnya, Proboscidea, merupakan mamalia berbelalai. Belalai merupakan perubahan bentuk modifikasi hidung dan bibir atas yang menjadi belalai. Contoh, Elephas sp atau gajah. Sirenia merupakan mamalia herbivora akuatik yang memiliki tungkai depan mirip sirip dan tidak memiliki kaki belakang. Ekor besar dan pipi horizontal berfungsi seperti dayung untuk berenang. Hewan ini bertubuh besar, tidak berambut, hanya rambut kasar di bibir. Misalnya, dugong dugon atau duyung. Ungulata atau hewan berkuku terbagi menjadi dua kelompok, Artiodactyla atau hewan berkuku genap seperti Ovis aries atau domba, babi, rusa, jerapah, dan Perissodactyla atau hewan berkuku ganjil. Misalnya, Dicerorhinus sp atau badak, kuda nil, kuda, tapir. Dermaptera merupakan mamalia yang memiliki lipatan kulit pada bagian samping tubuhnya seperti sayap. Contohnya, Cynocephalus variegatus atau colugo. Lagomorpha merupakan mamalia bertelinga panjang dan memiliki tungkai belakang yang lebih panjang daripada tungkai depan. Misalnya, Nesolagus sp atau kelinci. Dan terakhir, Primata merupakan mamalia yang matanya stereoskopik menghadap ke depan seperti Macaca sp atau beruk, Pongo pygmaeus atau orangutan. Mamalia memiliki banyak peranan dalam kehidupan kita, yaitu sebagai bahan makanan, misalnya daging sapi yang mengandung kalori tinggi. Sebagai bahan pakaian, bulu domba dapat diolah menjadi benang wol dan dijadikan pakaian. Sebagai alat bantu transportasi, misalnya kuda dijadikan delman atau kerbau untuk membajak sawah. Dapat dijadikan bahan kerajinan tangan, misalnya bagian tulang, tanduk, dan kulit.
serta sebagai sumber bahan bakar seperti minyak ikan paus. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan pembahasan kita tentang kelas-kelas vertebrata, khususnya hewan kelompok Homo euthermic. Bisa dipahami ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, diberikan beberapa hewan mamalia, kita diminta menentukan hewan yang termasuk ordo Rodentia. Kita ingat lagi, Rodentia merupakan mamalia pengerat, gigi serinya seperti pahat dan tumbuh terus-menerus. Contohnya, Rattus argentiventer atau tikus, Cynomys ludovicianus atau marmut, Hystrix branchiura atau landak, dan Petauristas elegans atau bajing. Jadi, hewan mamalia yang termasuk ordo Rodentia adalah marmut dan tikus. Jawaban yang benar D, 4 dan 5. Soal kedua, diberikan beberapa peranan hewan-hewan vertebrata, kita diminta menentukan peranan hewan yang termasuk kelompok Homo euthermic. Kita tahu kelompok Homo euthermic adalah aves dan mamalia. Secara umum, aves berperan sebagai sumber protein hewani dan dapat dijadikan hiburan karena memiliki suara yang merdu. Dan mamalia bermanfaat sebagai bahan makanan karena dagingnya mengandung banyak kalori, dapat dijadikan bahan pakaian dan alat transportasi. Jadi, peranan hewan Homo euthermic ditunjukkan oleh nomor 3 dan 5, sedangkan nomor 1 adalah peranan reptilia. Nomor 2 dan 4, Pisces. Pisces dan reptilia termasuk kelompok Poikilothermic. Jawaban yang benar E. Oke teman-teman, berarti kita sudah membahas 5 kelas vertebrata, yaitu Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Sekarang kita bisa melihat perbedaan karakteristiknya berdasarkan penutup tubuh, habitat, ruang jantung, organ respirasi, suhu tubuh, proses fertilisasi, dan cara reproduksinya. Teman-teman bisa memahaminya ya. Demikianlah pembahasan kita tentang animalia. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.